Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Lanjutkan tentang pembahasan aset data 45. Oke, bentuk dan fitur DBMS terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi berdasarkan evolusi, perkembangan, dan tren teknologi database. Kita dapat mengenal database, ada berbagai jenis database yang digunakan dalam industri teknologi informasi untuk menyimpan dan mengolah data. Nah, setiap jenis database ini memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahan masing-masing yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kasus penggunaan spesifik suatu proyek. Pemilihan jenis database yang sesuai juga sangat penting untuk merancang dan mengolah sistem informasi yang efektif. Ada jenis-jenis database mulai dari database hierarkikal, network, relational, object-oriented, dan multidimensional. Kita bahas terlebih dahulu mulai dari database hierarkikal. Oke. Nah, database hierarkis ini adalah jenis database yang mengorganisir dan menyimpan data dalam struktur pohon atau hierarki. Dalam model ini, data diorganisir dengan tingkat-tingkatan yang berjenjang, di mana setiap tingkat dapat memiliki satu atau lebih entitas yang terkait dengan entitas yang lebih tinggi. Nah, setiap entitas dalam hierarki ini memiliki hubungan sebagai parent atau induk dan child sebagai anak yang didefinisikan. Contoh yang paling umum dari database hierarkis ini adalah sistem informasi manajemen dari IBM. Nah, sistem informasi manajemen adalah salah satu sistem basis data tertua yang dikembangkan untuk menyimpan dan mengolah data dalam struktur hierarkis. Dalam sistem informasi manajemen, data disimpan dalam bentuk rekaman-rekaman yang terorganisir dalam segmen-segmen, dan setiap rekaman memiliki satu atau lebih segmen anak. Nah, ada beberapa keuntungan dari database hierarki ini. Yang pertama adalah sebagai efisiensi aksesnya. Struktur hierarkis memungkinkan akses lebih cepat dan efisien ke data karena setiap entitas memiliki hubungan langsung dengan parent atau child-nya. Kemudian dari sisi konsistensi data, hierarki yang terdefinisi dengan jelas dapat membantu mempertahankan konsistensi data dengan sangat mudah. Struktur pohon yang jelas memungkinkan untuk manajemen data yang terstruktur, terutama dalam konteks data yang berjenjang seperti organisasi ataupun sistem berbasis aturan. Namun, ada juga beberapa kelemahan dari database hierarki ini seperti adanya kurang fleksibilitas karena struktur hierarkis yang kaku dapat membuat kesulitan dalam menangani perubahan data yang tidak terbuka. Kemudian, kesulitan dalam querying. Nah, query yang kompleks atau lintas tingkatan dapat menjadi sulit dilakukan dalam sistem database hierarki karena ada juga kompleksitas pemeliharaan. Nah, memelihara struktur hierarkis yang kompleks memerlukan perencanaan dan manajemen yang baik. Oke. Nah, model database hierarki ini merupakan model data yang di mana data tersebut diatur dengan struktur data tree. Struktur ini dapat mewakili informasi menggunakan hubungan child ataupun parent. Dari setiap parent dapat memiliki banyak child, tetapi setiap child hanya boleh memiliki satu parent, yang dikenal juga dengan hubungan satu ke banyak. Nah, seluruh atribut dari record yang ditentukan telah diatur dengan tipe entitasnya masing-masing. Nah, meskipun database hierarki ini tidak sepopuler database relasional atau NoSQL, mereka juga masih digunakan dalam beberapa aplikasi khusus di mana struktur hierarkis yang sangat cocok seperti dalam sistem manajemen informasi organisasi ataupun sistem manajemen berbasis aturan. Oke, lanjut ke database yang kedua. Ada database network atau database jaringan yang dikenal sebagai model database jaringan adalah jenis model basis data yang dikembangkan pada tahun 1960-an, dan model ini memperkenalkan hubungan jaringan antara entitas data dengan memungkinkan untuk menggambarkan relasi yang kompleks antara data. Database jaringan secara luas digunakan sebelum model basis data rasionalnya menjadi dominan. Dalam database jaringan, data diorganisir dalam bentuk struktur jaringan dengan konsep rekaman atau record dan set yang saling terhubung melalui relasi. Struktur ini mirip dengan grafik di mana entitas disebut sebagai simpul atau node dan hubungan antar entitas disebut panah atau edge.
Beberapa karakteristik utama dari database jaringan. Yang pertama, strukturnya hierarkis. Nah, database jaringan ini menggunakan struktur hierarkis dan jaringan untuk menyimpan dan mengordinir data. Setiap rekaman dapat memiliki satu atau lebih rekaman yang terhubung dengan. Kemudian hubungannya itu many to many. Artinya database jaringan memungkinkan hubungan many to many antar entitas. Ini berarti satu rekaman dapat terhubung dengan banyak rekaman lain dan sebaliknya. Dapat menciptakan struktur data yang lebih kompleks. Kemudian pointer dan referensinya. Setiap rekaman dalam database jaringan memiliki pointer atau referensi ke rekaman lainnya yang terkait dengannya. Pointer ini menggunakan navigasi antara entitas dalam database. Strukturnya lebih fleksibel karena model database ini memungkinkan untuk menangani struktur data yang lebih kompleks dan relasi yang dinamis antar entitas, membuatnya lebih fleksibel daripada model hierarkis. Oke. Nah, konsep database jaringan ini mirip dengan database hierarkis, tetapi setiap record atau strider dapat memiliki lebih dari satu record atau parent. Selanjutnya, setiap record check dapat dimiliki oleh lebih dari satu record parent. Meskipun database jaringan ini memiliki kegunaan historis yang signifikan, model ini juga memiliki beberapa kelemahan yang menyebabkan menjadi kurang populer dibandingkan dengan model relasional. Beberapa kelemahan tersebut meliputi kompleksitas dalam desain dan implementasi, kurangnya standarisasi, dan kurangnya dukungan alat dan teknologi terkini. Dalam perkembangan basis data modern, model relasional dan NoSQL lebih umum digunakan. Setiap konsep struktur jaringan masih dapat ditemui dalam beberapa sistem dan aplikasi yang membutuhkan representasi data yang kompleks dan fleksibel. Oke, kita lanjutkan ke database relasional. Nah, database relasional adalah jenis database yang didasarkan pada model data relasional, sebuah pendekatan untuk menyimpan dan mengelola data yang dikembangkan oleh Edgar F. Ford pada tahun 1970-an. Dalam model ini, data disimpan dalam bentuk tabel dua dimensi yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap tabel mewakili entitas tinggal dalam base data, sedangkan kolom-kolom mewakili atribut dari entitas tersebut. Beberapa karakteristik utama dari database relasional itu yang pertama mempunyai tabel. Nah, data disimpan dalam tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap tabel memiliki nama yang unik dan mewakili entitas tertentu seperti pada pelanggan, pesanan produk, dan lain-lain. Adanya baris atau record. Nah, setiap baris dalam tabel mewakili suatu instansi atau entitas spesifik. Baris juga disebut sebagai record atau tuple. Setiap record memiliki nilai untuk setiap kolom yang terkait. Kemudian ada kolom atau field. Kolom dalam tabel mewakili atribut-atribut dari entitas yang diwakilinya. Misalnya dalam tabel pelanggan, ada kolom dapat mencakup nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Kemudian ada kunci atau key. Nah, dalam database relasional, kunci utama atau primary key ini digunakan untuk secara unik mengidentifikasikan setiap record dalam tabel. Kunci ini memastikan bahwa tidak ada duplikasi data dalam tabel. Selain itu, ada juga namanya variation key yang digunakan untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya. Kemudian adanya relasi. Nah, database relasional mengizinkan penggunaan relasi antar tabel. Relasi ini memungkinkan untuk menggabungkan data dari beberapa tabel menggunakan operasi bergabung atau join sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Kemudian yang selanjutnya ada integritas referensial. Artinya database relasional ini menerapkan integritas referensial untuk memastikan bahwa keterhubungan antara data itu tetap konsisten. Ini diperbolehkan dengan memastikan bahwa setiap nilai origin key mengacu pada nilai primary key dan yang valid pada tabel-tabel yang terkait. Nah, database relasional ini bekerja dengan menghubungkan data pada file-file yang berbeda dengan menggunakan sebuah kunci atau elemen. Oke. Database relasional ini menjadi salah satu model database yang paling banyak digunakan dalam industri karena keunggulannya seperti struktur yang terorganisir, kemudahan dalam melakukan query data,
menggunakan bahasa SQL dan dukungan terhadap transaksi yang konsisten. Ada juga beberapa contoh dari sistem basis data relasional termasuk seperti MySQL, ada PostgreSQL, ada Oracle Database, ada juga Microsoft SQL Server dan SQLite. Oke, yang selanjutnya ada database object oriented. Nah, database object oriented adalah jenis database yang memungkinkan penyimpanan, manipulasi, dan pengembalian data dalam bentuk objek atau kelas dalam bahasa pemrograman berorientasi objek. Dalam model ini, data diorganisir sebagai objek-objek yang memiliki properti dan metode mirip dengan pemrograman berorientasi objek. Ada beberapa karakteristik dari database berorientasi objek. Yang pertama, adanya objek. Artinya, data disimpan dalam bentuk objek yang merupakan unit dasar penyimpanan. Setiap objek memiliki atribut atau data dan metode atau fungsi yang berhubungan dengannya. Kemudian ada kelas. Nah, objek dalam database berorientasi objek ini didefinisikan oleh kelas-kelas yang merupakan blueprint atau template untuk membuat objek. Kelas mendefinisikan properti dan perilaku objek dan ada pewarisan. Nah, artinya konsep pewarisan dapat dalam program berorientasi objek juga diterapkan dalam database berorientasi objek. Objek dapat mewarisi sifat dan perilaku dari kelas-kelas lainnya. Selanjutnya ada polimorfisme. Polimorfisme ini memungkinkan objek untuk merespon operasi yang sama dengan cara yang berbeda. Dalam konteks database berorientasi objek, ini berarti bahwa objek yang memiliki perilaku yang berbeda tergantung pada kelasnya. Kemudian ada identitas objek. Nah, setiap objek dalam database berorientasi objek ini memiliki identitas unik untuk membedakan dari objek yang lainnya. Dan ini memungkinkan untuk merujuk dan mengidentifikasi objek secara unik. Selanjutnya, karakteristik yang terakhir adanya manipulasi data. Artinya database berorientasi objek ini menyediakan mekanisme untuk menyimpan, mengambil, memperbarui, dan menghapus objek dari database menggunakan operasi yang sesuai dengan pemrograman berorientasi objek. Nah, objek oriented database ini merupakan pengembangan konsep relasional yang dikaitkan dengan pemanfaatan konsep objek oriented pada database. Oke, selanjutnya ada database multidimensional. Nah, database multidimensional ini adalah jenis database yang dirancang khusus untuk menyimpan dan menganalisis data yang memiliki dimensi yang lebih dari 2. Biasanya digunakan untuk analisis data yang kompleks, terutama dalam domain bisnis dan keuangan, di mana data seringkali memiliki banyak dimensi dan metrik yang berbeda-beda. Beberapa karakteristik dari database multidimensional itu sepertinya ada data cube. Data dalam database multidimensional disimpan dalam bentuk kubus data atau data cube. Kubus data ini memiliki dua jenis dimensi utama, yaitu ada dimensi ruang atau spatial dimension dan dimensi waktu atau time dimension. Selain itu, kubus data yang dapat memiliki dimensi lainnya mewakili berbagai aspek data. Kemudian karakteristik kedua yang adanya dimensi. Dimensi dalam database multidimensional mewakili sudut pandang atau objek yang berbeda dari data. Setiap dimensi dapat memiliki hierarki yang terdiri dari tingkatan-tingkatan yang lebih rendah, mirip dengan struktur pohon. Dan yang ketiga, karakteristik selanjutnya adalah metrik. Nah, metrik dalam database multidimensional adalah data yang diukur dan dihitung. Nah, metrik ini dapat berupa nilai numerik seperti jumlah penjualan, harga saham, ataupun profitabilitas perusahaan. Selanjutnya ada slice and dice, artinya database multidimensional mendukung operasi slice, mengiris, dan dice untuk mengiris ulang yang memungkinkan pengguna untuk memperoleh subset data berdasarkan kriteria tertentu. Oke, selanjutnya adanya pengelompokan. Adanya pengelompokan atau roll up dan pembongkaran atau drill down juga didukung dengan database multidimensional. Ini memungkinkan bahwa pengguna untuk menganalisis data pada berbagai tingkat detail atau ringkasan. Oke, karakteristik yang terakhir adanya analisis OLAP.
Database multidimensional sering digunakan dalam sistem analisis online atau OLAP untuk analisis yang cepat dan interaktif, dan ini memungkinkan pengguna untuk menjelajahi dan menganalisis data dengan mudah melalui berbagai dimensi. Oke. Database multidimensional dapat dimodelkan data sebagai fakta, dimensi, atau ukuran numerik yang akan digunakan pada analisis interaktif terhadap sejumlah data berukuran besar. Hasil analisis biasanya digunakan untuk mendukung keputusan, dan database multidimensional ini menggunakan ide cube atau kubus yang menyatakan dimensi data tersebut terhadap user menggunakan hingga 4 dimensi sehingga sebuah data itu dapat dipandang dari 4 segi. Oke, dan soal yang pertama, silakan kalian tulis di kolom komentar. Dari beberapa jenis database yang sudah dijelaskan tadi, silakan kalian analisis perbedaan-perbedaan dari beberapa jenis database tersebut. Waktunya 2 menit dari sekarang. Oke, waktunya habis. Mari kita lanjutkan. Oke, database administrator atau DBA adalah orang yang ditugasi untuk mengkoordinasi semua aktivitas dan kebutuhan pengorganisasian database. Seorang database administrator bertanggung jawab untuk mengelola database sehingga dapat menjamin keamanan dan keselamatan data. Nah, database administrator harus dapat menentukan hak akses atau user privilege, standar, pedoman, dan prosedur kontrol untuk membantu dalam menentukan prioritas untuk melayani permintaan, menyelesaikan konflik kepentingan antara user, dan menyimpan dokumen dan prosedur input data. Nah, tugas-tugas yang dilakukan antara lain seperti adanya recovery database, integrity database, security, reliability, dan performance-nya. Oke, baik. Cukup pertemuan kita di minggu ini. Kita lanjutkan pertemuan kita di minggu berikutnya. Saya cukupkan dan akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.